Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Wahidah dari Prodi D3 Kebidanan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang dasar-dasar yang dipelajari pada pelajaran anatomi. Yang pertama, pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang berarti dua sama besar dan tomi yang berarti membagi dua bagian. Kemudian anatomi sendiri yakni ilmu dasar yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan dijadikan sebagai dasar-dasar dalam pembelajaran kedokteran. Yang kedua, sejarah anatomi. Anatomi telah dimulai dari tahun 1600. Yang kedua yakni bapak ilmuwan kedokteran pertama di dunia yakni Hippocrates. Hippocrates adalah bapak ilmuwan pertama yang ada di dunia yang telah menemukan sistem rangka, sistem otot, dan juga organ ginjal. Yang ketiga yakni Aristoteles. Aristoteles telah mencetuskan nama anatomi pertama di dunia. Beliau dapat membedakan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang terakhir, Andreas Vesalius. Andreas Vesalius telah mencetuskan anatomi di era baru. Kemudian, untuk era-era selanjutnya sampai sekarang telah diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan masa sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Ilmu anatomi sendiri dibagi menjadi dua, yakni anatomi makroskopis dan anatomi mikroskopis. Anatomi makroskopis yakni mempelajari tentang struktur tubuh manusia dengan menggunakan mata telanjang. Dan anatomi mikroskopis yakni mempelajari struktur tubuh manusia menggunakan bantuan alat yakni mikroskop. Ilmu-ilmu yang terkait dengan anatomi yakni dibagi menjadi 7. Yang pertama, anatomi klinis. Yang kedua, histologi. Yang ketiga, embriologi. Yang keempat, patofisiologi. Yang kelima, patologi. Yang keenam, onkologi. Yang terakhir, osteologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa sistem organ yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama yakni sistem rangka. Sistem rangka berguna untuk bergerak, untuk melindungi otot, dan untuk melindungi organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua yakni sistem otot. Sistem otot digunakan untuk menggerakkan anggota tubuh. Yang ketiga yakni sistem peredaran darah yang berguna untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan yakni sistem yang digunakan untuk memproses makanan yang telah kita makan. Kemudian sistem endokrin yakni sistem yang digunakan untuk membuang hormon darah. Selanjutnya sistem syaraf. Sistem syaraf digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terletak pada otak kita. Kemudian sistem pernafasan yakni berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian sistem kekebalan tubuh berfungsi sebagai melindungi tubuh kita dari virus dan bakteri. Sistem limfatik yakni berfungsi sebagai melawan infeksi. Kemudian sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang zat sisa makanan yang berada pada tubuh manusia. Selanjutnya sistem urinaria yang digunakan untuk penyaringan limbah yang ada pada tubuh manusia. Kemudian sistem reproduksi yang digunakan untuk menghasilkan keturunan. Yang terakhir yakni sistem indera yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Dan selanjutnya adalah pembagian bidang penting yang ada pada anatomi tubuh manusia. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada bidang sagital, bidang transversal, dan bidang frontal. Kemudian ini adalah gambar dari peragaan yang saya sajikan. Kemudian untuk penjelasannya saya akan lanjutkan di gambar. Yang pertama ada bidang frontal yang membagi tubuh bagian depan dan bagian belakang. Kemudian ada bagian transversal yang dapat memotong bagian atas dan bagian bawah tubuh manusia. Yang ketiga ada bidang sagital yang menjadikan tubuh manusia menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya ada arah pergerakan. Yang pertama ada fleksi yang berarti membengkokkan sudut sendi. Yang kedua ada ekstensi
yang berarti meluruskan sudut sendi. Contoh, ini adalah contoh peragaan dari gerak fleksi dan ekstensi. Yang pertama, posisikan tubuh menghadap ke depan dan tangan terbuka, yakni adalah posisi anatomis yang benar. Kemudian ini adalah gerakan dari fleksi dan ekstensi bagian kepala. Gerak fleksi pada bagian kepala yaitu saat menekuk kepala ke bawah disebut fleksi dan gerakan meluruskan disebut ekstensi. Dan kemudian contoh kedua yakni gerak ekstensi dan fleksi saat membungkukkan tubuh dan meluruskan tubuh. Selanjutnya adalah gerakan fleksi ekstensi pada gerakan meluruskan dan menekuk bagian lengan kaki. Selanjutnya adalah contoh dari arah pergerakan fleksi dan ekstensi, yakni meluruskan dan menekuk lengan atas. Yang ketiga ada aduksi, yaitu gerak mendekati badan. Yang keempat ada abduksi, yang berarti gerak menjauhi badan. Contoh, ini adalah contoh peragaan dari gerakan abduksi dan adduksi yang berarti gerakan mendekati tubuh dan gerakan menjauhi tubuh. Yang pertama adalah adduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh. Yang kedua gerakan abduksi, yakni gerakan yang menjauhi tubuh seperti pada peragaan di atas. Yang kelima yakni pronasi, yang berarti telapak tangan menghadap ke belakang. Yang keenam yakni supinasi, telapak tangan menghadap ke depan. Contoh dari pergerakan supinasi dan pronasi yang berarti gerakan tubuh menghadap belakang dan gerakan tubuh menghadap ke depan. Yang terakhir adalah gerak sendi sirkumduksi yang berarti gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Sekian dari penjelasan materi bab konsep dasar anatomi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.